poin aja. Ketika itu jasa sekarang dari jasa kita tahu kemarin ada Pak Tom Lembong. Ya kan kemarin Ini lagi rame divonis. ini. Lagi Vonis. rame. Dalam ini pembelaannya Tom Lembong itu merasa saya itu nggak menikmati sepeser pun. Kenapa saya tetap divonis bersalah korupsi? Korupsinya di mana? Abang sebagai mantan KPK Udah bergeser di kita dari jasa ke Tom Lembong. Enggak, tapi benang merahnya Benang adalah merahnya kan soal sama-sama hukum. nih kan? Oh, sama-sama Soal hukum. kriminal. Satu ini abang dimasuk SPDP, abang bingung nih. Ini hukum, ini juga nih hukum. Nah, ini bagaimana nih? Jangan-jangan nanti sampai rangkaiannya sama nih. Jangan-jangan Tom Lembong juga ditarget nanti barangkali dari pandangan ini. Kalau Bang Abraham gimana pendapatnya? Saya belum menganalisis secara jauh ya, tapi sepertinya di permukaan yang saya baca sekilas agak mirip-mirip dengan kriminalisasi. Agak mirip-mirip. Oh gitu. Karena menurut saya ada beberapa poin yang sepertinya itu tidak bisa membuktikan bahwa Tom Lembong melakukan korupsi. Ada beberapa fakta serta bukti yang menurut saya belum solid. Oke. Nah itu saya istilahkannya bukti-bukti itu belum solid kalau menurut saya untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Oke. Kalau saya punya pandangan gitu ya. Tapi kalau pasal 2 di U20 2021 yang mengatakan bahwa ada 3 poin kan, memperkaya diri sendiri, orang lain. orang lain atau korporasi. Ya. Kan gitu. Memperkaya diri sendiri tidak, orang lain mau tidak. Kalau korporasi misalnya iya, berarti orang itu tetap. Tapi kan bukan cuma begitu cara melihatnya. Oke. Kan ada beberapa unsur yang harus kita gali lagi kan. Jadi nggak bisa kacamata kuda Iya gitu gitu, nggak maksudnya. bisa begitu kan. Harus kita kaitkan dengan bukti-bukti lain, fakta-fakta lain, kebijakan-kebijakan lain yang timbul pada saat itu. Oke. Kan gitu. Jadi kalau menurut hemat saya mirip-mirip. Mirip-mirip ini sepertinya ya, dugaan saya. Ya kalau orang kriminalisasi mungkin ada bisa dibenarkan sedikit karena tapi saya tidak ingin menggunakan istilah kriminalisasi. Saya ingin menggunakan bahwa ada beberapa fakta bukti tidak solid untuk menghukum Tom Lembong. Kalau saya itu istilahnya, saya tidak menggunakan kata kriminalisasi tapi fakta serta bukti tidak cukup. Nah itu kalau istilah saya, karena saya orang hukum kan. Iya. Fakta serta bukti tidak cukup untuk menghukum Tom Lembong. Oke, sejauh ini yang abang tahu kira-kira kurang di bagian mana yang kurang? Wah panjang lebar nih kalau aku jelasin. Panjang lebar. Iya, panjang lebar. Sedikit aja, 2 aja. Selahnya aja Bang, selahnya. Panjang lebar deh. Saya pikir kejaksaan tahu lah itu sama pengadilan kan. Gitu. Nggak usah kita terlalu menelanjangi kan. Oke. Jadi berarti apa dong yang menurut abang ini dari hukum ini mirip-mirip, yang sana mirip? Apa sebetulnya yang perlu kita perbaiki tentang hukum atau politik negara ini, Bang? Iya. Hukum itu kan mengatur tentang apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, dan dia memuat sanksi. Mengatur tentang interaksi orang. Di situ hukum hadir kan. Oleh karena itu, hukum itu secara teori dia equality before the law. Jadi semua orang sama kedudukannya. Karena dia mengatur orangnya. Nggak boleh ada orang yang mendapat privilege. Tidak boleh ada orang yang mendapat keistimewaan. Priority, nggak boleh. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dijadikan alat untuk mentarget orang. Hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang lawan politik. Hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menghukum orang yang tidak sependapat dengan kita. Kalau kita tidak sependapat dengan seorang itu, kita gunakan hak-hak. Misalnya hak jawab kalau di pers kan. Iya, betul. Bukan kita menggunakan hukum. Jadi menurut saya begitu. Jadi kalau misalnya dalam konteks jasa yang sekarang berkembang, kalau tidak senang dengan pemberitaan atau pendapat, maka itu bisa digunakan dengan hak jawab dan lain sebagainya. Bukan menggunakan hukum untuk menghukum orang, memenjarakan orang. Itu yang nggak boleh menurut saya. Karena kalau begitu, hukum jadi liar. Hukum tidak jadi panglima. Padahal kan seharusnya hukum yang jadi panglima. Dia harus yang mengatur kan. Ini kalau di Indonesia, kalau begini caranya, hukum dijadikan alat. Dijadikan alat oleh kelompok-kelompok tertentu orang untuk mentarget orang, untuk menghukum orang. Ini yang bahaya menurut saya. Akhirnya saya melihat kalau sistem hukum kita seperti ini, maka saya berani pastikan bahwa sistem hukum kita ini sederajat dengan sistem hukum negara-negara baru berkembang.
seperti Afrika, sebagian Amerika Latin. Padahal kan kita selalu bangga bahwa kita negara yang sudah mau tinggal landas, sudah maju ya, sudah maju. Tapi kok sistem hukum kita kalau kita lihat prakteknya di lapangan, itu dia setara dengan negara-negara baru berkembang, Afrika dan sebagian negara-negara Amerika kita. Bang, itu kan kalau dari sisi hukum ya. Kalau dari sisi institusinya, Bang? Ya, institusinya juga menurut saya ini yang perlu dievaluasi secara total ya. Bagaimana cara mengevaluasi? Harus ada check and balances terhadap law enforcement yang dijalankan oleh penegak hukum. Karena kalau tidak, bahaya nih penegak hukumnya. Dia bisa kebablasan. Dia menggunakan otoritasnya. Ini yang bahaya. Oleh karena itu harus ada check and balances supaya hukum ini bisa digunakan sebagaimana mestinya. Bukan digunakan untuk menghukum lawan-lawan politik atau lawan-lawan yang tidak sependapat dengan kita. Ini yang berbahaya. Dan saya sangat risau sih melihat keadaan-keadaan air ini ya, mulai dari kasus Tom Lembong. Saya risau karena saya pure orang hukum dari dulu, jadi saya risau. Karena saya melihat, hari saya buka literatur, wah ini berbahaya. Hukum kita ini sekarang udah mirip dengan negara-negara baru berkembang. Ya. Abang sendiri melihat lembaga penegak hukum kita sampai sekarang masih disetir-setir dimanfaatin oleh penguasa? Ya, ada sebagian besar oknum yang ada di aparat penegak hukum itu yang bisa dikendalikan. Dan bahayanya oknum-oknum ini bisa menggunakan institusi secara terselubung. Itu yang berbahaya kan. Padahal ini kan hanya oknum menurut saya. Itu yang berbahaya. Itu yang harus kita antisipasi. Tidak boleh terjadi. Karena kalau itu terjadi, nanti hukum kita ini cuma dijadikan alat saja. Bukan dia mengatur, tapi dijadikan alat. Bahaya sekali, Mas, menurut saya. Berarti termasuk abang yang namanya diseret-seret ini sebenarnya yang nyeret oknum nih sebetulnya, atau lembaganya nih? Oknum, pasti oknum. Oknum ya? Iya, oknum. Pasti ada oknum yang... Berarti abang masih percaya sama lembaganya ya, Bang? Secara institusi kita harus percaya ya. Karena menurut saya kalau kita sudah nggak percaya lembaganya, kan agak repot juga. Kita harus membuat lembaga baru. Itu kan bukan pekerjaan mudah. Jadi lembaganya kita tetap selamatkan. Oknumnya yang bermain yang harusnya kita singkirkan. Tapi oknum itu bisa suka apa kalau satu orang mengendalikan satu institusi, Bang? Saya rasa nggak mungkin satu orang, tapi bisa jadi satu orang tapi dia berpengaruh kan. Kan gitu. Kalau berpengaruh berarti ya punya, istilahnya kalau institusi kan berarti punya jabatan tinggi dong. Tidak selalu harus jabatan tinggi, tapi dia punya kewenangan terhadap masalah-masalah itu, kasus-kasus itu kan. Misalnya dia menangani kasus itu dan lain sebagainya kan gitu. Kalau abang sendiri ada sekarang yang dicurigain orang, katakan ini kan yang nangani Polda Metro. Di Polda Metro ada nggak abang yang merasa nih ada oknum yang nggak suka sama abang? Saya belum deteksi itu, makanya saya masih mau lihat ini perkembangannya. Kalau dia ngotot memanggil saya, kalau dia ngotot memanggil, saya baru bisa deteksi siapa orangnya. Tapi ini kan belum kan, makanya saya masih mau lihat-lihat. Nanti kalau saya lihat dia ngotot memanggil saya beberapa kali, nanti saya kasih tahu Anda. Kasih tahu Bang ya? Ya, saya kasih tahu. Ini saya belum bisa duga karena masih awal kan. Kalau nanti dia ngotot, itu dia baru kita bisa deteksi kan. Tapi rumah belum mulai dipasangin balon di pagar kan? Kalau saya begitu udah jadi sarapan saya. Karena dulu di KPK sering ya, Bang. Bahkan setelah berhenti jadi KPK itu saya masih menghadapi teror lah ya. 2017 masih, belakang-belakang juga masih. Tapi ini juga masalahnya, kalau kita keseringan itu kita jadi imun, kan gitu. Itu bedanya tuh. Kalau kita tiap hari diteror, ini jadi imun. Coba kalau sekali-sekali kita kan jadi takut juga kan gitu. Nah, ada nggak Bang yang ketika Abang waktu itu di KPK, sebelumnya lagi ngusut orang gitu, tetapi itu orang belum sampai di apalah namanya, ditersangkakan atau proses apa, Abang keburu selesai. Tapi orang ini udah tahu sebelumnya kan proses. Artinya mungkin barangkali saatnya nih sekarang gue balas. Ada nggak Bang yang ngerasa orang seperti itu? Iya. Ini menarik. Iya, ini menarik. Loh, namanya orang kadang-kadang dendam tuh nyari kesempatan dan waktu, Bang. Nyari momentum, Bang. Nyari momentum. Ya mungkin dia senang juga kan waktu tiba-tiba kita dikriminalisasi, terus saya dengan Pak BW dikeluarkan dari kan. Mungkin orang-orang itu senang juga ya. Mungkin. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang senang kan. Nah, yang jelas pasti koruptor kan. Makanya, Abang ada nggak yang waktu itu belum selesai terus sekarang orang itu belum masih ada dan mungkin ada di kekuasaan nih. Saat ini saatnya gue balas dendam nih misalnya. Ada nggak Bang?
Atau mau minum dulu nih Bang? Minum dulu. Ini udah mulai kira-kira sedap nih. To the point. Itu. Jadi betul-betul tepat nih ya judulnya. To the point aja. To the point aja. Karena banyak orang bertanya-tanya, kenapa? Kalau mungkin saya yang digituin, siapalah saya. Tapi ini mantan ketua KPK, kasusnya besar-besar gitu kan. Siapa tahu dulu ada sebetulnya, saya nggak ngomong di target ya, tapi lagi di proses KPK, tapi belum sempat sampai prosesnya menuju ke mana persidangan atau apalah atau tersangka atau apa itu. Ya. Abang baru selesai, tapi orang ini udah tahu nih, makanya tunggu tanggal. Nah sekarang main mereka itu. Anda nggak Bang ngerasa itu? Kan pasti masih ingat Abang orang-orangnya siapa aja. Ini makanya saya bilang mungkin 1, 2, 3 hari saya mau pelajari. Kalau saya lihat perkembangannya baru saya bisa memastikan. Kalau ini masih terlalu pagi ya. Masih terlalu kabur, belum bisa kita menduga. Karena siapa tahu aja, saya juga nggak mau terjebak tentang apa SPDP ini. Karena saya nggak tahu juga ini apakah ini apa tujuannya dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang dulu sempat diproses belum sampai masuk Abang selesai. Orangnya sekarang masih masuk ke kekuasaan. Kalau saya kan begini ya, setiap fase itu pasti ada kan yang namanya take over ya. Mungkin kita udah selesai tapi kasusnya belum selesai. Itu setiap fase itu alami aja banyak. Gitu. Ada orangnya waktu itu fase ketika di take over, terus sekarang udah tiba-tiba masuk nih di lingkaran penguasa. Lingkaran penguasa maksudnya. Di lingkaran kekuasaan sekarang. Dulu ini ditanganin terus di take over ke pimpinan berikutnya kan. Abang selesai dong. Tapi orang itu sekarang masuk ada di dalam lingkaran kekuasaan. Ada. Saya belum analisa sejauh ini. Masa nggak inget sih? Iya, kan banyak sekali yang kita tanganin. Ya yang gede-gede aja lah. Gede-gede, karena gede-gede udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya, udah nggak ada, udah selesai semua di luar kan, nggak ada yang masuk ke pemerintahan kan. Makanya saya lagi mau mencoba, ada nggak ya yang pernah gitu. Tuh, sampai jatuh kan, saking kita seremnya tuh. Tembok pun bergetar. Itu udah bergetar. Ini teror juga. Dia sengaja gitu supaya kita nggak nyebutin.